lengkap dari ijazah ini Pak Ugro, termasuk KTP. Nah, kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Jokowi ini ternyata bermasalah. Dari dugaan ijazah palsu yang saya lihat, saya amatin ya, yang tadi pertanyaan Mas Refli tadi. Yang pertama foto tadi udah katakan sama Bang Gopur tadi. Fotonya secara kasat mata berbeda dengan foto dengan wajah Pak Jokowi yang pernah saya temui pada bulan Februari 2015. Walaupun ada yang mengatakan senior saya bahwa itu foto yang dijazah dengan pada saat saya ketemu tahun 2015 itu kan pasti jelas berbeda, ya kan? Ya, saya menyayangkan kalau ada seorang senior di kepolisian juga menyatakan seperti itu. Gimana bisa berbeda? Ijazah SD saya, SMP, SMA sampai lulus akapri, kalau saya jejerin semua hampir sama dan saya bisa mengenali itu saya. Ya. Nah, itu dari foto. Yang kedua, materai yang miliknya Pak Bambang almarhum itu materai 100 tapi warnanya merah. Padahal Pak Bambang almarhum tadi dia ijazahnya tanggal 6 Mei 1985. 7 Mei ya. 7 Mei 1985. Itu sudah menggunakan materai Rp100 berwarna merah. Tapi yang milik Pak Jokowi ijazahnya itu bulan November, 5 bulan kemudian, mengapa menggunakan materai Rp100 warnanya hijau. Nah, materai hijau dan merah kalau lihat data bisa kita cari, itu sepertinya lahir materai hijau dulu atau materai merah dulu. Dan itu kan masih muncul pertanyaan berdasarkan analisa kriminal kita, gitu loh, sebagai seorang reserse. Kemudian tanda tangan, baik dekan maupun rektor, secara kasat mata saja sudah dilihat pasti berbeda, kasat mata ya. Dan itu harus disebutkan secara laboratorium. Nah, kalau tanda tangan bisa dikatakan identik atau non identik. Jadi bukan ijazahnya yang identik. Ijazah itu hanya bisa dikatakan asli atau palsu. Tidak ada ijazah identik. Ya, seperti itu. Jadi bahasa hukum supaya rakyat nanti tahu, ya. Nah, kemudian beberapa petunjuk kalau hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang nomor 8 tahun 81, itu alat bukti nomor 3 adalah nomor 4. Itu adalah petunjuk. Tapi di KUHP yang baru petunjuk tidak dimasukkan. Ya. Nah, petunjuknya cukup banyak di situ. Kalau kita bisa lihat dari beberapa yang bisa dikembangkan untuk membuktikan ijazah itu palsu atau tidak, seperti itu, ya. Nah, ini mudah-mudahan yang bisa kita kembangkan nanti, beberapa hal yang bisa kita sampaikan pada publik supaya tidak bias bahwa dugaan ijazah palsu itu cukup kuat sekali, bisa dituduhkan kepada laporan polisi yang atau Dumas yang sudah di SP2 Lidik tadi, ya. Itu saja beberapa petunjuk yang bisa mengarah pada dugaan ijazah palsu. Terima kasih Mas Refli. Oke, ya, tepuk tangan buat Pak Ugro, ya. Rupanya di belakang ada ulang tahun, tetapi ini solid tetap, ya. Nah, sekarang kita menantang Mas Roy untuk menyimpulkan 1 sampai 10 alasannya. 5 aja. 5 aja. Silakan Mas Roy. Ya. Baik, terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya akan simpulkan perjalanan panjang yang sudah ulang tahun nih sesuai dengan lagunya nih. Ulang tahun setahun perkara ini semenjak dilaporkan oleh Jokowi pada tanggal 30 April. Meskipun kasus ini sebenarnya sudah berlangsung lebih dari 13 tahun semenjak peristiwa seminar yang ada di Universitas Islam itu hadir Jokowi, almarhum Buya Syafiee Ma'arif dan Prof Mahfud MD, yang kemudian ditanya IPK berapa. Ya, jadi IPK waktu itu Jokowi menjawab IPK-nya tidak sampai 2. Itu sudah menimbulkan pertanyaan. Yang pertama, ya, saya akan menyimpulkan 5 tertinggi dari segala indikasi yang ada. 1, dari pihak yang bersangkutan dan juga dari pihak keluarganya, tidak ada yang berkeinginan dengan tegas seperti yang dilakukan tadi yang sudah disebut oleh Pak Ugro, Cinta Ugro, keluarganya almarhum Bambang Rudiharto ini. Jadi adik dari almarhum Bambang Rudiharto itu yang nama Pak Insinyur Rujito
itu dengan lantang, dengan tegas, dengan berani bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan, di depan hakim, di depan para ahli, dan juga ditunjukkan ke muka publik. Waktu itu di sidang CLS Solo pada tanggal seminggu sebelum saya menjadi ahli, kalau nggak salah tanggal 11 atau tanggal Februari waktu itu ditunjukkan, dan masyarakat bisa melihatnya. Bahkan waktu itu masyarakat bisa membawa senter untuk kemudian menerawang yang namanya emboss. Jadi embossnya di terawang ada, dan itu tidak dilakukan oleh Jokowi maupun keluarganya. Jadi tidak ada keberanian untuk menunjukkan dengan tegas, padahal betul tadi kata Mas Sang Haji, kalau itu kebanggaan, apalagi universitas Gajah Mada, ya gajah itu gede banget ya, jadi bangga pasti, bukan Gajah Adam ya, itu langsung tunjukkan dengan bangga, dan tidak perlu kemudian membuat sinetron berkepanjangan. Yang ditanya ijazah kok malah buat reuni abal-abal, ya kan yang ditanya ijazah, nggak perlu buat, dan reuninya juga lucu. Beberapa kali saya hadir reuni, terakhir yang saya live kan di Roy Suryo Official itu kan, begitu kita datang ya, itu reuni Kafis Polgama, kita datang tuh ya kemudian pukul-pukulan karena lama nggak ketemu. Gimana kabarmu? Dan waktu itu ada sahabat saya namanya Bambang juga kebetulan, yang dia berani mengatakan, menjamin juga kalau itu palsu ya, Jokowi itu palsu. Kemudian waktu itu meskipun sempat agak dispin oleh Heru Subagja ya waktu itu, tapi kita kalau ngobrol pun kita juga menyatakan kalau ijazah itu palsu. Itu yang pertama. Jadi kebanggaan untuk menunjukkan ijazah itu tidak ada. Jadi wajar kalau masyarakat Indonesia, mohon maaf, langsung tidak, ini orang ini punya ijazah asli atau enggak sih gitu. Nah, yang kedua, saya menambahkan, mempertajam. Kebetulan sekali lagi saya mengulik hobi fotografi, bagian dari ilmu telematika itu sudah sejak SMP. Foto ini amat sangat terlalu kontras, dan itu saya buktikan ketika saya, Mas Refli, kemudian juga beberapa kawan lain, Mas Sang Haji masuk ruang, ada kan waktu itu. Kita lihat foto ini amat sangat terlalu kontras untuk foto tahun cetakan 85. Apalagi 85, kehidupan di kampus Universitas Gadjah Mada, mahasiswa biasanya tidak kuat untuk mencetak di studio foto profesional kayak Duta, Arta, Huasing, kemudian Star dan lain sebagainya. Abstruk waktu itu. Jadi abstruk itu kita biasanya malah di kaki lima pinggir jalan. Dan itu biasanya daya tahannya terbatas. Jadi fotonya biasanya sudah memudar. Ini masih amat sangat terlalu kontras. Jadi waktu itu kita lihat, bahkan kita lihat maaf. Lama-lama mirip Mas Roy juga itu. Kenapa? Fotonya mirip. Oh iya. Maaf. Terlalu kontras. Tidak mungkin itu foto yang pernah dicetak sekitar 40 tahun yang lalu. Foto itu pasti memudar, apalagi dengan kaki lima. Biasanya Mas Refli dan semuanya, dan semua pemirsa yang melihat live ini, sudah, karena kualitas dari yang namanya developer dan fixer untuk bahan mencetak foto waktu itu adalah tidak sebaik yang sekarang. Jadi pasti memudar. Terus terang saja waktu itu bahkan si Dr. Eng Hasiolan Eng itu menunjukkan foto ijazahnya UGM juga yang S1 dan juga S2, itu fotonya pun sudah memudar. Jadi jelas foto ini palsu. Nah, yang ketiga, saya memperkuat statement dari Mas Topi Merah, dan bahkan Mas Topi Merah, saya memegang bukti ini secara langsung. Jadi ini adalah bukti primary yang saya pegang dan saya terima dari Wakil Rektor Prof. Wening Widasworo dan juga Dr. Ari Sujito. Skripsi ini saya pegang, saya potret sendiri dengan kamera resolusi tinggi. Jelas betul, selain warna kertasnya yang berbeda, yang ini kertas lama, yang ini kertas baru, saya memang tidak meneliti fontnya, karena orang yang meneliti fontnya itu sudah terrotasi dan tertransaksi otaknya. Tadinya Times New Roman, sekarang tiba-tiba jadi Times Roman. Ya, saya nggak meneliti fontnya, tapi waktu itu benar apa kata Topi Merah. Ya, nama gelar Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro pun ini dalam satu buku yang sama. Jadi kalau kita nggak melihat dari
peristiwa beliau itu dikukuhkan guru besarnya, masa dari satu buku yang sama aja namanya bisa berbeda? Kalau orangnya benar, beliau almarhum Prof. Ahmad Sumitro pasti, nama saya ditulis di sini profesor, kok kamu turunkan lagi jadi doktor? Gak mungkin. Dan kenyataannya memang pada bulan November tahun 85 beliau itu Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Pengukuhannya baru pada bulan Maret tahun 1980. Dan tidak ada lembar pengujiannya. Jadi lembar pengujiannya itu tidak ada. Jadi kalau itu dulu ada termul atau lawyer termul mengatakan, oh itu mungkin copot. Gimana bisa copot? Dalam satu bendel buku skripsi yang sangat bagus, ada bahkan bundelnya itu jahitnya itu dijahit, ya, tidak hanya dilem, itu bisa copot. Atau ada termul waktu itu di salah satu TV dengan live-nya dengan maaf secara membagongkan, berani mengatakan, oh itu mungkin di belakang. Orang ini pernah bikin skripsi nggak sih? Mana ada pengujian itu ada di belakang? Ya, di belakang itu adalah lampiran-lampiran pendukung, mungkin tabel atau apa tuh baru di belakang. Nggak mungkin dia ada di depan gitu loh. Jadi itu yang jelas banget. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya adalah yang keempat adalah ini the legend yang namanya ELA, Error Level Analysis. Ini jelas betul. Ijazah yang asli, saya nggak tanggung-tanggung, saya contohkan ijazah saya yang ada di atas. Kalau di ELA, gambar yang benar ketika di ELA masih terbaca ini ijazah, masih terbaca ini ijazah. Ini saya sebagian ELA, sebagian asli masih ijazah yang waktu itu diupload oleh Dian Sandi. Ketika di ELA rusak, dah. Jadi ini udah terlalu banyak editing, sudah kayak maaf waktu itu saya bilang kotoran burung ini. Udah bahkan Dr. Eng Hasilansiano M. Eng mengatakan ini tidak ubah bedanya dengan toilet paper. Ingat loh Mon, kamu pernah mengatakan ini toilet paper. Coba nanti di buku yang baru kamu katakan apa? Ya, apakah gold paper atau apa? Dulu kamu mengatakan ini toilet paper. Jadi saya benar-benar mengatakan ini adalah dari sisi ilmiah. Saya tidak pernah membuat kesimpulan di atas 100%. 99,9% ini palsu karena itu sesuai dengan manusia yang dibatasi dan tidak mungkin menyamai Allah Subhanahu wa taala yang 100%. Dan kesimpulan kelima atau yang terakhir adalah ketika saya menghargai berbagai penemuan atau analisis dari para pakar-pakar yang lain, termasuk yang dilakukan oleh Pak Dr. Bonatua yang terbit bukunya berjudul Tidak Ada Ijazah Jokowi yang Asli. Kemudian penelitian dari teman-teman dari Bon Jovi, ya, Dr. Leoni Lydia, kemudian Pak Lukas Luarso, Pak Syam dan lain sebagainya, yang sudah mengambil kopi legalisasi dari 3 KPUD yang ada. Ya, maaf 3 dari KPU, 1 KPU pusat, 2 KPUD, 1 KPUD Solo, dan ini terbukti sangat-sangat kalau menurut topi merah meragukan, ya, abu-abu saya pinjam. Karena dari legalisasi tahun 2005 dan 2010 ini tidak ada cap basahnya. Adanya hanya fotokopi dan itu sama persis. Padahal nggak mungkin 2005 dan 2010 itu sama. Harus masa orang ngecapnya 5 tahun jaraknya bisa sama persis plek ketiplek seperti ini. Ini 2005 2010 sama. 2012 seperti ini. 2014 dan 2019 itu pun semua ada kekurangannya. Ya, tidak ada tanggalnya. Kemudian bahkan format ijazahnya tereduksi. Formatnya tidak menjadi 4 persegi panjang tapi menjadi bujur sangkar. Bahkan ini hal baru dan saya terima kasih kepada Pak Jenderal Ugro. Sebentar lagi juga akan kita bongkar. Kalau semua berkas dari ijazah ini kita bongkar, pelengkap dari ijazah ini Pak Ugro termasuk KTP. Nah, kartu tanda penduduk yang digunakan oleh Jokowi ini ternyata bermasalah. Karena KTP-nya itu ditengarai, ya, bukan KTP foto asli yang ada, tapi itulah KTP yang ditempel fotonya. Karena ukuran foto pada posisi foto dan posisi tanggalnya, ya, atau lokasinya ketika dicetak KTP itu menempel gitu. Padahal tidak mungkin. KTP itu seharusnya ada ciri-ciri. Belum akan kita bocorkan sekarang Mas Refli. Tapi itu sebagai hal yang nanti novelty lagi, kebaruan lagi dari penelitian yang akan nanti dilakukan
oleh Bon Jovi, yang ketika Bon Jovi nanti akan merumuskan atau menyimpulkan semua pendukung. Jadi kita tidak akan membuat asumsi Pak Ugro, tapi berdasarkan bukti-bukti yang diterima. Karena kemarin Pak Bonatua itu memang hanya meminta ijazah, tapi kalau Bon Jovi itu meminta semua lampirannya. Dan di situ muncul ada surat kesehatan yang tidak ada, fotokopi ijazah SMA-nya yang tidak ada, kemudian berkas-berkas lain yang enggak ada. Nah, jadi Mas Rafli sekali lagi tepat di Hari Pendidikan Nasional saat ini yang bentar lagi habis Hari Pendidikan Nasional. Iya kan bentar lagi udah tanggal 3 Mei ya. Itu kita mengungkap bahwa sekali lagi kita pastikan 99,9% Jokowi itu ijazah S1-nya dari Universitas Universitas Gajah Mada ya. Itu palsu 99,9%. Gitu. Oke, tepuk tangan Siap. semuanya.